Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Nun menyinggung tentang Tulungagung yang ada sesuatunya tadi itu. Barangkali ini kalau dikaitkan dengan unen-unen atau ungkapan yang seringkali terdengar bagi masyarakat Tulungagung, misalnya Blitar itu dadi latar, Kediri dadi kali, Tulungagung dadi kedung. Blitar dadi latar itu secara umum bisa dimaknai bahwa sejak dulu bahwa di Blitar itu merupakan tempat atau stage panggung. Di sana banyak festival menampilkan atraksi-atraksi kesenian. Nah, barangkali sampai sekarang kalau kita mencari artis termasuk dalang yang banyak ya Blitar gitu. Stage atau panggung, latar, penampilan, performan. Kemudian Kediri dadi kali. Kediri dadi kali itu aliran. Kita tahu Nabi Musa itu dilarung di sungai, maknanya adalah menempuh jalan thoriqoh atau proses pembelajaran. Boleh jadi di Kediri sampai sekarang kalau kita mengenal pondok pesantren yang terkenal ya Kediri gitu. Nah, Tulungagung dadi kedung. Jadi ulama itu kan ada dua, masyhur dan mastur. Masyhur yang terkenal, mastur yang tenggelam, tidak muncul ke permukaan. Barangkali salah satunya tempatnya di Tulungagung. Jadi makanya diistilahkan Tulungagung dadi kedung. Artinya seberapa besar, seberapa banyak kita mengambil air dari kedung itu terserah kita. Ini Tulungagung dadi kedung. Kemudian terkait dengan bangsa kita, tadi juga pernah disinggung oleh Cak Nun. Kalau misalkan si Jiwo Tejo mengatakan ada siklus 700 tahunan atau 7 abad tentang bangsa kita, Nusantara ini. Kita bukan bangsa ecek-ecek. Misalnya kita pada abad ke-7, itu kita sebagai bangsa dikenal Kerajaan Sriwijaya. Ini masa keemasan atau masa kejayaan kita sebagai bangsa. Jadi pada abad 7. Nanti kalau ditambah 7 abad atau 700 tahun berikutnya, abad 14, ini ternyata kejayaan Majapahit. Abad 7 ditambah 7 abad 14. Kalau ditambah 7 abad atau 700 tahun lagi, maka jatuhnya pada abad 21 sekarang. Sekarang itu artinya mulai 2001 sampai 2099. Walau alam siapa pemimpinnya. Artinya ini ada peluang yang sangat besar untuk ini tadi. Karena kalau misalnya kan di desa itu, kalau di desa saya misalkan itu niteni gampang. Oh, lurah itu kulon dalan. Nanti 2 periode, nanti habis itu etan dalan. Nanti kembali lagi siklus. Jadi ada siklus yang kemungkinan bisa berulang. Nah, boleh jadi ini kita tidak tahu. Walau alam kita ini bukan urusan kita, tapi yang jelas ada siklus 7 abad atau 700 tahunan seperti yang dikatakan oleh Ki Sujiwo Tejo. Abad 7 kejayaan Sriwijaya. Abad 14 kejayaan Majapahit. Ditambah 7 abad 21. Artinya mulai tahun 2001 sampai 2099. Jadi artinya masih ada waktu yang sangat panjang. Walau alam. Jadi ini walau alam kita tidak tahu. Nah, menyinggung sedikit lagi kalau dalam kasanah budaya Jawa, dalam konteks pendidikan ini sangat banyak. Misalnya syarat-syarat sebagai pemimpin, begitu pula dengan guru. Itu misalnya ditandai dengan mulat. Mulat itu mengetahui bagaimana seorang dosen, seorang guru mengetahui keadaan mahasiswanya, keadaan muridnya. Mulat, milolo. Milolo itu artinya dibombong, tidak langsung dimarahi gitu ya, dibombong. Mulat, milolo, miluto, baru dibimbing. Kemudian palidarmo, pali marmo. Palidarmo itu memberikan tanggung jawab atau kewajiban yang baik, sedangkan pali marmo itu kita memberikan maaf. Kita memberikan maaf kepada murid-murid kita atau para mahasiswa kita. Ini barangkali dalam kasanah budaya Jawa. Mulat melihat, milolo bombong, miluto bimbing, bombong bimbing, palidarmo itu memberikan tauladan yang baik, palimarmo memberikan maaf atau ampunan.
Ini ya bisa dikaitkan dengan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Barangkali begitu Cak Nun. Terima kasih. Aku nambahi Mas Wawan, mosok Tulungagung gak duwe tim untuk riset terhadap sejarahnya, mbok dari kabupaten atau dari kumpulan kampus-kampus. Misalnya aku takon, iki Tulungagung pas Mojopahit melok Mojopahit agak dolek ono aja jawab tok, dolek ono temenan. Waktu Sriwijaya sadurunge melok Sriwijaya agak tak kandhani ya Rek ya. Mojopahit itu hancur karena 3 hal. Satu, karena ada luapan lumpur sangat besar sehingga pertanian rusak dan infrastruktur ekonomi Mojopahit hancur. Itu di daerah Delta Mojokerto di Desa Canggu, Metune. Itu ada 5 titik lumpur. Dari laporan satelit Rusia ada 5 titik lumpur di daerah Gresik, Tuban, Krian, Mojokerto dan Sidoarjo. Itu bencana pertama yang membuat Mojopahit lemah. Yang kedua, pertentangan antara para priagung dan para bangsawan sendiri yang royokan kekuasaan. Prabu Brawijaya kelima itu punya anak sejumlah 117. Untung ada Sunan Kalijogo yang mendistribusi peran mereka di banyak tempat di seluruh Indonesia, diberikan sehingga orang Jogja, orang Kebumen, orang Purworejo, orang Gunung Kidul, orang Bantul, semua itu turunan Brawijaya ya, yang pimpinan-pimpinannya. Nah, bencana yang kedua adalah pertentangan antara para bangsawan. Bencana ketiga adalah datangnya Portugis. Jadi tidak ada pertentangan dengan Islam, karena selama ini banyak asumsi bahwa hancurnya Mojopahit karena datangnya Islam. Pernah terjadi bentrok dengan kelompok Islam, yaitu bapaknya Sunan Kudus yang namanya Sunan Ngudung, sehingga Sunan Ngudung mati dibunuh oleh anak keduanya Brawijaya V yang namanya Adipati Terung, yang waktu itu menjadi pangapnya militer Mojopahit. Tapi kemudian Sunan Kalijogo ambil inisiatif luar biasa, mengutus Sunan Kudus yang bapaknya mati di Mojopahit dengan 8 orang anggotanya untuk menuju Mojopahit, membawa suratnya Sunan Kudus berpakaian putih-putih dan kuda putih, yang suratnya isinya adalah bahwa Sunan Kudus, itu surat Sunan Kalijogo, Sunan Kudus dengan kedatangannya ini ingin menyatakan bahwa dia sudah mengikhlaskan matinya bapaknya dan sudah memaafkan yang membunuhnya dan mengajak bersama-sama untuk mencari kebenaran ya, bebener, pepener lan kawicaksanan. Ini cerita sedikit untuk mengungkapi Wawan. Kemudian akhirnya terjadi bedol negoro, terjadi perpindahan besar-besaran karena memang ada lumpur yang luar biasa, sehingga kemudian berdirilah kerajaan di Gelagah Putih yang namanya Demak Bintoro, dan itu seluruhnya yang menjadi political operatornya adalah Sunan Kalijogo. Nah, kemudian Mojopahit menjadi semacam provinsi yang menjadi gubernurnya waktu itu seorang Cina yang namanya Nyolaiwa. Nyolaiwa ini mati karena tidak bisa membangun kembali Mojopahit sebagaimana yang dicita-citakan oleh rakyatnya yang lama, sehingga dia ditawur sehingga mati dewe. Dan hancurnya Mojopahit sampai hilang istananya itu diserbu oleh Girindrawardana dari Kediri. Nah, Girindrawardana Kediri tidak pernah menjadi bagian dari Mojopahit. Apa sebabnya? Mergo ndek mburine ana Tulungagung. Ngono lho, Rek. Ah iki dolek ana. Aku iki mek ngene iki mek ketok ngono tok. Nek salahno nek jenenge kon duwe data, nek gak duwe data percaya. Lah ngono sih. Ya ngono, Rek. Mergo ana Tulungagung ndek mburine. Tulungagung iki kedung di mana seluruh bangsa Jawa harus belajar. Gedung itu kan tempat wingit, tempat di mana pantulan cahaya dari langit itu ada di situ. Kita harus belajar ke sini. Kediri itu kan kue balio nang awakmu dewe. Jadi Kediri tidak pernah ikut Mojopahit karena dia menjadi semacam oposan sejarah. Bahwa Mojopahit sekuasa-kuasanya tetap harus, jangan sampai keteladuk, jangan sampai adigang adikung adikuno, tetap harus balik nang awakmu dewe. Jadi dia penjaga gawangnya Pulau Jawa.
dan tidak mampu Kediri menjadi penjaga gawangnya secara politik kalau tidak ada kekuatan kebatinan di Tulungagung. Ngono rek. Itu ya teman-teman sekalian ya. Oleh karena itu mudah-mudahan Blitar, Kediri, Tulungagung pada suatu hari akan menemukan peran sejarahnya untuk seluruh Nusantara Republik Indonesia. Kalau kalian tidak tahu siapa diri kalian sebagai pemain bola, ya gak iso nyaduk bal nang ndi, lak ngono harus ngomong. Maka temukan. Jombang saja sampai hari ini tuh belum bisa menentukan hari lahirnya kapan. Jadi kalau ono ulang tahun kota Jombang gurung ono sampai saiki. Mergo sampai saiki gurung ro. Lah wis ah. Jeneng Jombangnya gak ro iku asal usule iku apa? Iku jeneng wong ta jeneng warna ta jeneng kembang ta jeneng wit. Anda juga nanti saya bisa kasih bahan kepada Anda bahwa di Pulau Jawa ini hampir semua nama-nama desa itu umumnya diambil dari nama pohon. Tanjung, Mojo, apa menalian Jati. Apa sebabnya wit jati itu disebut jati? Itu kan sing jenengno wong Jawa. Mulane disebut jati mergo dhek sing paling idek karo jati ning urip yaitu keabadian. Sing paling awet, sing paling kuat iku wit sing kemudian disebut jati. Mulane ketika Sunan Kalijaga gak nyejo nugel ndase orang-orang iku terus digadhokno meneh dikei serpian kayu jati, gak kayu terembesi. Ya kayu jati kemudian menjadi simbolisme nilai bahwa awakmu kepingin ke diri, kepingin kembali kepada keabadian mau sejati, jangan sampai otakmu, nalarmu dengan hatimu berpisah, harus bekerja sama terus menerus. Mulane gurumu ojo tugel, kudu disambung nganggo kesejatian hidup, yaitu serpian kayu jati tadi. Wah Jawa top jane. Cuman karena dibikin tidak percaya diri oleh negara barat, kamu dibikin tidak percaya kepada Jawa, kamu dibikin tidak bangga dengan Jawa, ya. Kamu lebih bangga menjadi orang barat. Saiki ditambah meneh lebih bangga jadi wong Arab. Jek kait berangkat umroh wis nganggo pakaiane Abu Jahal. Kait nang Juandai lho. Wis nganggo pakaian Abu Jahal. Rumahsamu sing kaya ngono iku Nabi Muhammad tok. Abu Jahal pakaiane ya ngono iku padha ae. Dadi aja merasa terus kon luwih muslim timbangane wong sing kaosan kaya arek iki hanya karena kamu pakai gamis dan serban. Gitu loh. Aku seneng aku nek ndelok wong pakaian ngono iku ya Allah Abu Jahal akeh ngono. Ya apa wong itu masalah etnik pakaian lancaran di Arab iku yang ngono iku mosok dadi misalnya pakai celana cingkrang nyun sewu ya Didik ya. Itu kan ngene lho rek. Semakin kaya orang di sana semakin landung, ngerti landung. Semakin berumbai-rumbai pakaiannya. Kayak saiki nek Lady Di biyen lak roke ku sampai disuweret ya. Jadi pakaian yang ngelembir sampai lemah itu kan lambang dari kekayaan. Nah Kanjeng Nabi kondo kono ojo sombong asli ngono iku. Tapi bahasane pakaianmu ojo sampai lengser lemah, nek iso cukup ndukure apa iki mata kaki. Ngono lho. Jadi itu sebenarnya kalau bahasa simboliknya ojo umum, ojo pamer, ojo sombong ngono lho. Kayak nek bahasa Indonesia apa kare unjuk gigi kon? Injuk gigi itu maksudnya apa? Apa putus ini? Ya gak. Injuk gigi itu artinya menunjukkan kehebatannya. Kan gitu. Jadi makanya jangan melebihi mata kaki, maksudnya ojo sombong. Gak kok terus kon celonoan saene. Mas ya celonoan saene iki ya apik-apik ae gak masalah wong kon kulot kok ya. Gak masalah juga asal jangan mengartikannya secara berbeda. Kalau itu karena cintamu kepada Rasulullah ya tetap apik toh. Kon persis kayak Rasulullah. Apik juga. Cuman ojo nyalahno wong sing gak ngono lho. Sing garae angel iku nyalahno iki. Mergo kon gak cingkrang kok mlebu masjid dipel mari sembahyang. Nggih ta mboten?